A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak, beberapa hari terakhir ini saya masih menguatkan dan mengingatkan lagi tentang hal-hal yang menurut saya fundamental gitu. Seperti pembahasan tentang tujuan hidup. Masih ingat 5 tujuan hidup? Pertama, istiqomah. 2, wafatnya husnul khotimah. 3, alam barzahnya indah. Yang keempat, satu surga sama Rasulullah. Bisa berjumpa dengan Allah. Itu cita-cita besar abang kakak. Goal setting besar. Tujuan besar. Tapi yang harus diingat adalah ujiannya juga besar. Tidak semua orang mau komitmen sungguh-sungguh melakukan itu di situ. Karena barang ini gaib, tidak nampak. Maka kalau kita balik ke materi yang kemarin pagi, saya sampaikan ada kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Nah, kemustahilan, ketidakmungkinan, penilaian manusia yang mengatakan, mana bisa, tidak mungkin. Kalimat-kalimat itu tuh harus dilawan dengan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar ini abang kakak untuk menunjukkan kepada kita, tidak ada yang tidak mungkin. Nih, ini yang kita sedang tunggu, ini yang sedang kita harapkan. Kenapa Yaman bikin program masjid, dan kita berharap sebanyak-banyaknya orang-orang baik mau bergerak untuk beramal soleh. Karena yang ditunggu Allah tuh ahlul quranya, bukan qaryahnya. Al-ardu la tuqaddasu ahlaha. Penduduk negeri itu, suatu negeri, apapun misalnya antum bilang Mekah, Madinah, itu tidak menjamin penduduknya pasti orang soleh, itu tidak ada. Tidak gitu rumusnya. Sebagaimana tempat yang buruk juga tidak menjadi jaminan bahwasanya orang itu pasti rusak di situ. Enggak. Semua ada dari dalam. Kita yang menentukan sendiri gitu. Makanya sampai ada kalimat Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Itu udah ada urusan sama lingkungan. Ada orang di tempat maksiat tetap soleh, ada banyak. Tapi ada juga orang di tempat baik justru malah bermaksiat. Ya biasa dunia, fair. Maka Allah bilang walau anna ahlal qura, kalaulah seandainya penduduk suatu negeri itu amanu wattaqau, beriman dengan benar, lalu bertakwa dengan benar, dan ini tidak bisa sendiri. Amanu wattaqau, bertakwa ramai-ramai. La fatahna alaihim abwaba kulli, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. La fatahna, kami pasti akan bukakan, kata Allah, barokat. Ini yang saya bilang, banyak hal yang tidak masuk akal tapi masuk rekening. Kayaknya tidak cukup, tapi Allah lebihkan. Kita berpikir, iya ke? Tapi Allah kasih itu dengan sangat mudah. Dan barokatnya Allah bukakan minas sama'i wal ard. Minas sama'i wal ard. Ini yang kita tunggu abang kakak. Makanya saya ngajak teman-teman, ayo berprasangka baik sama Allah, berbuat baik juga. Jadi antara pikiran, perasaan, lisan, kelakuan sinkronize, mensinkronisasi antara pikiran, perasaan, perbuatan, lisan. Kadang-kadang banyak orang tuh tidak sinkron. Mulutnya ngomong apa, ya kan? Kemarin saya bilang SE, apa SE? Si cangkem elek.
Oh, saya dikasih 5.000 enggak gak berangkat-berangkat. Wow. Lah, teman kau yang lain 5.000 berangkat kok. Ada enggak yang dapat duit 5.000 terus berangkat ke Baitullah di Munzalan nih? Udah banyak. Ngapa belum berangkat? Ada yang belum sinkron. Bisa jadi antara pikiranmu dengan ucapanmu beda. Bisa jadi ucapanmu benar, pikiranmu pula yang konslet. Usikum wa nafsi bitaqallah, Bang Kakak. Kan saya sering sampaikan, perdebatan kita tuh bukan sama orang lain. Pembanding kita tuh bukan sama orang lain. Perang terbesar kita bukan sama orang lain. Perang terbesar kita adalah sama diri sendiri. Maka kalau ada orang yang memang cari eksistensi di sosial media, cari popularitas di sosial media, cari masalah di sosial media, memang itu cari makannya di situ. Kalau saya terus terang memang nggak cari makan di sosial media dan nggak ngerti juga gaptek. Jadi percuma ngajak saya debat gitu, terus apa tuh buang-buang waktu antum. Karena saya nggak kenal satu. Yang kedua, ngurusin sosial media ini sama bagi saya ya, sama kayak nepuk air di dulang. Menepuk air di dulang, apa kata orang Melayu? Terpercik muka sendiri. Berdebat di sosial media tuh apalah untungnya? Saya sampai sekarang belum paham apa ya untungnya gitu. Misalnya orang bilang, Ustaz tuh hebat luar biasa, nambah ke saldo saya di rekening. Orang puji nih, satu masjid puji saya gitu, kira-kira saldo saya nambah enggak? Enggak. Terus kira-kira kalau abang kakak satu masjid ini caci maki saya semuanya misal gitu, berkurang ke saldo saya? Enggak juga. Terus ngapa gitu loh? Kalau bahasanya kemarin tuh saya bilang, kalau antum sudah fokus sama WC, dari sini ke parkiran tuh kan ada parkiran mobil. Dari sini mau ke parkiran, fokusnya ke WC, WC ada di situ. Di tengah jalan tuh orang nawarkan cilok, nawarkan upil, nawarkan tencalo, nawarkan tempoyak, mau enggak ambil? Enggak lah. Haji, barongko enggak boleh barongko, barongki. Ya kan? Barongko, ini Ji, mau ambil abang? Otaknya lagi kencing, kebelet. Mau enggak ngambil yang itu? Enggak, otaknya pasti cuman secepat mungkin sampai ke lokasi, kencing tunaikan hajat, selesai baru balik. Masalahnya kalau sudah istiqomah, wafat husnul khotimah, enggak bisa balik lagi ke dunia, udah selesai. Kita tinggal nikmatin alam barzah yang indah. Dan itu janji Allah. Janji Allah. Abang kakak, mau enggak dapat alam barzah yang indah? Hah? Mau siksa kubur ke atau nikmat kubur? Alam barzah yang indah, ya kan? Itu didapatnya dengan tanda kutip ya, berlelah-lelah selama di dunia. Orang-orang nyantai ngeropi itu ngerokok dan kopi gitu ya. Lagi santai kawan gitu ya. Kaki diangkat. Ya, orang lagi santai di waktu kerja jam 1, jam situ orang lagi ngantai, antum sholat zuhur. Tumben sholat. Nggak usah balas. Cie yang sholat. Sok suci banget sih lu bro. Jangan dibalas. Daripada kau sok najis gitu. Jangan. Nggak usah, santai ya. Alam barzah yang indah itu abang kakak, didapatnya dengan berlelah-lelah di dunia. Dan lelah-lelah di dunia tidak lama. Dan masih ada jedanya dunia ini. Coba abang misalnya tahajud. Ada batasnya enggak? Witir, ada batasnya enggak? Ada batasnya semua. Tapi beda sama nanti kalau sudah masuk ke alam barzah. Sampai hari ini masih misteri. Berapa lama di dalam sana? Saya pesankan sama kawan-kawan. Saya bilang, nanti kalau kuburan saya, enggak usah dibikin yang gimana-gimana gitu. Batu nisan satu, ada namanya aja situ. Udah cukup. Karena saya bilang enggak penting mewah-mewah yang di atas. Saya mau cari rumah mewah yang di dalam. Cukup orang tahu aja Ayaman pernah hidup di dunia dan udah selesai. Itu tujuan hidup. Saya lagi fokus nyari bekal supaya bisa mati enak. Mati enak itu namanya husnul khotimah. Jadi abang kakak jangan pusing. Yang diserang akun kok yang baper aku. Gila kerja. Coba orang serang-serang akun saya. Di saat yang sama saya doakan langsung. Dan saya tahu itu akun fake. Followernya enggak ada.
Dia bikin akun-akun sendiri, akun palsu gitu. Kau berdebat sama lagi di Pontianak ya man ya. Instagram udah aman? Jeda-jeda masih? Coba cek. Mudah-mudahan sudah tidak jeda lagi. Ayo, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi dia kayak hukum sebab akibat, kausalitas. Aku mau, kata Allah, kasih keberkahan dari langit dan bumi. Aku mau bukakan pintu-pintu kebaikan. Aku mau lunaskan utangmu. Aku mau bukakan pintu rezeki yang baik-baik untukmu. Keberkahan itu, rezeki itu, aku bukakan memang dan aku siapkan dari langit dan bumi. Langit dan bumi punya dia, punya Allah. Walakin kadzabu. Nah, judul kita hari ini synchronize. Apa judul kita hari ini? Sinkronisasi antara pikiran, ucapan, perasaan. Minimalnya 3. 1, 2, 3. Apa yang difikirkan? Apa yang diucapkan? Apa yang dirasakan? Nah, Ayaman, kalau abang kakak lihat di surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu kan Allah pakai kata-kata kadzdzaba yukadzibu, dusta. Ma makna kadzdzaba yukadzibu? Apa artinya dusta? Dusta itu abang kakak, mulutnya dengan pikirannya itu tidak sama. Itu dusta namanya. Hatinya bilang A, mulutnya bilang B, pikirannya bisa jadi bilang C. Itu dusta. Dia tidak sinkron, tidak alif dia. Nih. Jadi coretan Ayaman cuma 1 pagi hari ini. Alif. Alif itu dari atas ke bawah. Pikiran, ucapan, dan juga perasaan. Alif ini abang kakak dari atas dia. Alif ini yang mau kita tanya ke dalam diri kita. Minimalkan 3 tadi saya bilang, yang kita evaluasi. Apakah sudah sinkron 3 ini? Di Ar-Rahman, jadi musuhnya adalah dusta. Ada enggak yang satu lagi Ayaman yang mirip dengan dusta? Namanya ingkar. Ingkar, abang kakak, itu kalau hatinya bilang enggak, mulutnya bilang enggak, pikirannya juga bilang enggak. Itu namanya mengingkari, menolak dengan totalitas itu. Jadi abang kakak, kalau boleh saya sampaikan, boleh setuju, boleh enggak ya. Manusia itu enggak pernah bisa mengingkari nikmat Allah, karunia Allah, rezeki dari Allah. Tidak bisa. Yang dia lakukan adalah mendustakan nikmat Allah. Apa yang dia lakukan? Mendustakan. Walakin kadzabu. Misalnya contoh. Apa contohnya mendustakan Ayaman? Pak, Bapak bekerja apa nih? Dia bilang, saya kerja bisnis usaha ini gitu. Kok bisa sesukses ini Pak? Ah itulah, itu karena kehebatan teknik marketing saya. Kira-kira masuk karet gak tuh? Hah? Dia sedang apa tuh? Sedang mendustakan atau mengingkari? Mendustakan. Makanya 31 kali diulang Allah di Ar-Rahman. Secara tidak langsung ada yang mentadaburinya gini. 31 kali itu katanya jumlah hari. Berarti setiap hari bohong.
Setiap hari dusta. Nauzubillah min dzalik. Nah, lalu apa Ayaman yang perlu kita lakukan? Tadi synchronize alif. Antum jangan beda gitu. Mulut dengan pikiran beda. Di depan bilang sami'na wa ata'na, ya, nanti di belakang lain lagi. Antum menghinakan diri antum sendiri. Tidak akan bisa menang. Dan tidak akan pernah punya nilai. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib, mendatangkan rezeki dari arah tak disangka-sangka itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena bukan di jalur takwa. Orang takwa itu tidak pernah dusta. Lalu gimana ya man? Kan kadang-kadang kita lupa khilaf. Itulah pentingnya istighfar. Kenapa saya bilang datang ke sini bertaubat dan memperbaiki diri. Hijrah tuh bagi saya ya ketinggian levelnya. Yang cocok itu taubat. Betul enggak, Bang? Pengusaha terus ngurus masjid. Ngapain? Bertaubat dan memperbaiki diri. Itu kenapa di sini selalu ada kata kunci taba wa aslaha. Umroh 9 hari, ngapain? Bertaubat dan memperbaiki diri. Umrohnya itu aja. Itu aja Yaman, itu dulu. Beda enggak rasanya ketika kita datang ke sana tuh untuk bertaubat dan memperbaiki diri? Apalah psikologis yang terjadi ketika kita datang ke sana pengen bertaubat dan memperbaiki diri? Maka kita akan melihat diri kita hina, ya kan? Kita akan melihat diri kita banyak dosa. Kita akan melihat diri kita tuh banyak kurangnya. Maka begitu datang ke Baitullah, kita akan tertunduk, malu. Kita akan sungguh-sungguh sujud. Nggak sempat tuh mau bikin konten harusnya. Ini sekarang katanya lagi ramai. Naik ke atas gunung sampai masuk masjid tak sampai. Nggak ada sholat di dalam masjid. Semuanya sholatnya di pelataran. Sekali-kalinya masuk masjid ya pas umroh itu aja. Sisanya tidak di hotel, jalan-jalan, wisata kuliner, bikin konten TikTok, naik eskalator viral. Bodoh bala sih bilang orang-orang. Apa kerja? Jabal Handama, eskalator viral. Pergi. Jauh-jauh lah ke Baitullah. Tapi ada yang kayak gitu? Banyak. Kaget? Enggak. Kan beda tujuan. Beda tujuan. Maka beda juga. Kita kasih tahu paham enggak dia? Enggak. Kata dia betul kok. Nah, ingat enggak kemarin? Ayo. Ingat materi kemarin enggak? Benar. Kebenaran. Pembenaran. Dibenar-benarkan. Merasa benar. Ada yang pernah ikut, ini ada Kak Eci. Ada yang pernah ikut umroh sama saya? Insya Allah ya. Secepatnya. Saya selalu mengulang-ulang kalimat bertaubat dan memperbaiki diri. Kita bilang gitu, ya Allah, hamba yang banyak dosa ini datang padamu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Jadi kita tidak merasa benar datang ke sana. Justru datang ke sana tuh berdosa banyak kita. Bonus-bonusan itu Ustadz, nggak apa-apa kan? Kan. Foto aja di atas itu. Hari pertama sampai hari terakhir foto aja terus. Bikin konten. Nggak apa-apa. Silakan aja. Nah, itu bonus. Pergi ke Taif. Naik kereta gantung. Dapat apa di Taif? Nah, kasih tahu sama tour leadernya, kasih tahu sama mutawifnya pelajaran apa? Pelajaran paling mahal dari Taif itu 2M. Satu, memaafkan. Yang kedua, mendoakan. Jadi bukan kereta gantungnya. Kereta gantung itu wasilah untuk kita paham 2M. Apa 2M? Memaafkan. Dan jadi abang kakak pulang dari Taif masih nyimpan dendam enggak? Kalau pulang dari Taif masih nyimpan dendam, berarti umrohnya bisa dibilang enggak maksimal. Kalau saya bilang ya gagal berarti. Ngapain ke Taif? Udah jauh-jauh.
Habis seharian loh ke Taif itu. Pergi pagi, langsung jalan ke Taif, balik-balik sore, bahkan kadang-kadang malam. Cuma dapat subuh sekali aja di Masjidil Haram. Sisanya, ya makanya biasa saya bilang sama, kalau yang rombongan saya itu, udah usah malam-malam, saya bilang. Usahakan maghrib isya gitu, udah sholat di Masjidil Haram lagi. Men-skip dua, sayang. Masalahnya Bang Kakak, sekali lagi ya, saya sering ulang-ulang ini. Bukan tentang uang, tapi umur. Umur ini ya Bang Kakak yang gak bisa ditebak. Dan saya selalu nganggap setiap pertemuan adalah pertemuan terakhir. Jadi kalau abang kakak pergi ke Taif, pulangnya tuh harus dapat 2M. Memaafkan dan mendoakan. Udah ya? Oke. Kebenaran itu pahit. Kebenaran pahit. Kebenaran tuh peminatnya banyak atau sedikit? Nah, catat. Kebenaran itu pahit dan sedikit. Apa kebenaran itu? Tak banyak peminatnya. Maka usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Saya hari ini cuma membahas tentang satu poin aja. Synchronize. Sinkronkanlah antara pikiranmu, ucapanmu, dan rasa kesadaranmu. Kau pernah janji, tunaikan janjimu. Utang. Jadi saya pengen sampaikan, ketika kita tahu kebenaran itu pahit dan sedikit, supaya selamat, synchronize. Sinkronkan pikiranmu, ucapanmu, perasaanmu. Nah, yang bisa menghalangi sinkronisasi ini Abang Kakak, yang jadi sekat ini namanya, apa namanya Abang Kakak? Dosa. Dah. Jadi mensinkronkan ini tidak bisa sehari 2 hari. Tidak bisa 1 jam 2 jam latihannya. Saya baru 12 tahun. Dan sampai sekarang masih belajar. Apa fungsinya Ayaman duduk di SMK ini? Teman belajar. Teman bergerak. Teman berproses. Apa sekatnya tadi Ayaman? Dosa. Mata, hati tidak connect. Pikiran, perasaan tidak nyambung. Bisa dengan sangat keras memarahi orang lain atau mencaci maki orang lain atau menilai orang lain, tapi sangat slow menilai diri sendiri. Sama orang lain bisa strict luar biasa, tapi sama diri sendiri santai kawan. Apa? Santai kawan. Benar, kebenaran, pembenaran. Ya kan? Dibenar-benarkan dan merasa benar. Jauh tuh bedanya tuh. Jadi apa fungsi Ayaman di sini? Fungsi Ayaman ini belajar, teman bergerak, teman berproses. Maka synchronize ini Abang Kakak, sinkronisasi ini dia akan benar ketika tadi yang dikonsumsi adalah yang halal. Dia akan benar ketika yang diucapkan sama dengan yang dilakukan. Dia akan benar, akan berhasil, akan terbukti ketika apa yang dimakan, apa yang dihasilkan dari makanan itu, ketaatannya bertambah, bertumbuh, berlimpah. Ketika sama antara apa yang diucapkan dengan yang dilakukan dengan yang diucapkan. Do what you say and say what you do. Sama dia. Di situ Abang Kakak akan ngelihat orang ini akan dapat hadiah tambahan dari Allah. Wa yuthabbit aqdamakum.
Mama na yuthabit akdamakum. Orang ini akan dikukuhkan atau dikokohkan kedudukannya di hadapan Allah. Dia kuat sekali. Satu dunia pengen kacau, satu dunia pengen jatuh. Kan enggak, Allah yang jaga dia. Karena dia sinkron. Kalau orang sekarang bacanya integrity. Alif itu kan lurus. Itu kenapa integrity start with I. Ini bonus saja lah ya, bonus-bonusan. Kata orang-orang motivator, integrity start with I, end with you. Maka kata beliau, kalau mau memulai sesuatu, perbaikilah dirimu, baru kau bisa perbaiki orang di sekitarmu. Jadi kalau ngurus masjid, gimana ya man? Allahumma paksain. Jangan pernah berpikir mau merubah jamaah, tidak bisa. Demi Allah tak bisa. Jangankan kita, level-level Nabi ya tidak mampu. Jadi siapa yang bisa dipaksa? Ikut kajian Ba'da Isya biasa kan bang? Banyak. Dan insya Allah jauh lebih mudah. Kajian subuh, habis subuh. Mantap tak? Jam berapapun tidur malam, pagi, harus datang. Antum duduk, bisa nguap-nguap, bisa bertapuk di balik tirai, ngeluruskan kaki. Ayaman tak bisa ngisi kajian sambil baring begini. Tak bisa. Dia duduk gitu ya bisa tidur kok. Saya harus tetap duduk disiplin begini. Baca 3 kolom komentar. Mikirkan materi apa yang mau disampaikan. Tetap harus dalam kondisi sadar berlapis-lapis. Tidak boleh ngomong yang kasar karena lagi live. Ada undang-undang ITE, ada perbuatan tidak menyenangkan, ada pencemaran nama baik. Nanti tiba-tiba, oi, kalau lagi live jawablah pertanyaanku. Ustadz itu jenggot apa? Akar gigi kata dia. Tidak ada lagi dia komen. Karena saya tak ada laden. Ya kan? Coba lihat. Jadi ketika diajak untuk berdebat, ya saya memilih untuk meninggalkan. Karena kata Rasulullah, siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia di posisi yang benar, dia akan masuk surga, tapi di pinggir-pinggir surga. Ya bagus, pinggir-pinggir surga daripada tengah-tengah neraka. Setuju enggak? Saya ini lagi pengen masuk surga. Oke, mungkin pintu gerbangnya salah satunya lewat pintu meninggalkan perdebatan. Yang penting masuk dulu di dalam. Habis itu nanti kita mau maju, melangkah jalan ke depan kan. Kita minta sama yang punya surga. Maka doanya berjumpa dengan Allah. Kalau udah ketemu sama yang pemiliknya, selesailah sudah. Betul enggak, Pak? Maka hati-hati nanti ngurus masjid, pulang ke kampung halaman, ada orang ngajak debat, ngajak berantem, ngajak apa. Antum nih, dari sini dapat ilmu kan, semangat, on fire. Nanti balik ke Merauke, begitu mau gerak langsung kena tembak orang. Nggak mungkin, itu munzalan, bukan di sini. Habis. Apa kita balik lagi ke Pontianak? Ya gitu. Maka ketika banyak pengurus-pengurus masjid yang datang, orang-orang yang studi banding ke sini, begitu dia pulang, Ustaz, apa yang harus kami lakukan? Saya bilang lakukan yang bisa dilakukan. Bisanya nyusun sendal, susun sendal. Bisanya bagi-bagi buah, bagi buah. Bisanya ngasih air putih, kasih air putih. Bisanya bersihkan WC supaya wangi WC-nya. Udah. Itu hal basic aja. Sedot karpet. Sedot. Jadi jangan karpet ini misalnya mesinnya besar ya man. Yang bisa kami kasih karpet yang bagus cuma sop 1. Ya udah sop 1 aja dulu. Bisanya ngasih makan orang pakai ikan nila misalnya gitu ya, kasih ikan nila. Bikin 3M, masjid masak-masak, masjid makan-makan. Simple aja itu.
Hari Jumat, yang sholat Jumat, 100 orang pertama dapat makan. Pakai apa? Pakai kupon. Kapan ngambil kuponnya? Ketika datang sholat. Kenapa pakai kupon ayaman? Karena banyak sekarang masjid-masjid makan-makan, dia tidak sholat Jumat, tapi waktu makan antrian paling pertama. Ini saja gila namanya. Jadi orang nih bukan hanya miskin, tapi licik. Bukan cuma miskin, tapi licik. Antum pengurus masjid jangan Pluto. Kenapa di Munzalan? Kalau yang terima manfaat harus orang yang taat. Sederhana pakai pemahamannya. Allah yang ciptakan dia saja tidak ditaatinya. Apalagi cuma kau pengurus masjid lah dicuihkannya. Paham dicuihkan? Saya bilang kan jangan pernah percaya sama orang yang suka ngelalaikan sholat. Allah jadi tinggal apalagi cuma kamu. Kita yang ukti-ukti ini kan. Nengok cowok ganteng, ngomongnya bagus, glowing, apa, gitulah. Ya kan, jadikan aku suamimu dong, jadikan aku suamimu dong. Begitu azan berkumandang, santai ya dia. Itu bukan suami. Nggak bisa jadi imam, itu cocoknya jadi jenazah. Sholat kan ya langsung. Partner bisnis, orang yang akan bersyirkah sama antum, kerja sama, lihat ketika azan berkumandang gimana dia. Gelisah enggak artinya? Bergerak enggak dia? Waktu azan berkumandang dia santai, oh antum enggak bisa jadikan partner bisnis. Antum pasti dikhianati sama dia. Yang ikut SMK nih secara proses adalah yang tersaring, ayaman. Kalau tak sungguh-sungguh mau memperbaiki diri, tak akan betah ikut SMK. Tahu tak apa. Online aja Mas udah disaring, apalagi offline. Nenek melahirkan, dato mau bersunat lagi, akan selalu ada alasan untuk ikut SMK offline ini. Saya sering balik itu jam 1 gitu, atau tidur jam setengah 2. Subuh sekarang kan awal sekali kan, 4 lewat gitu. Pagi itu harus ngikut SMK, ngisi SMK. Dan saya rasanya aneh aja kalau sholat subuh tuh ndak mandi itu aneh. Dan tidak biasa, ini pasti seri 1. Mohon maaf ya, celana dalam, kaos dalam, jas, ini seri 1 semua. Nggak mau saya pergi ngadap Allah tuh dalam kondisi pakai ini. Makanya kalau abang kakak pernah lihat saya safar, itu kopernya besar. Karena nyiapkan ngitung berapa hari. Oh 5 hari, berarti 5 celana baru, 5 kaos dalam baru. Itu udah SOP. Jadi saya enggak biasa pakai baju. Dan enggak mau gitu. Hari ini pakai baju ini, besok pakai baju itu lagi. Itu pilihan saya kepada diri saya untuk mensinkroniskan. Karena sederhana kan tadi saya bilang, ngadap Allah kita pakai yang terbaik. Ngadap manusia kenapa? Orang bisa ngadap manusia pakai yang bagus-bagus, ngadap investor dan segala macam. Ini Allah bukan sekedar investor gitu, tapi penentu nasib kita, Bang. Yang bikin kita sehat, bikin kita sakit, bikin kita mulia, bikin kita hina, bikin kita tinggi, bikin kita rendah, bikin kita diangkat, bikin kita dijatuhkan, itu Allah semua. Biyadikal khair. Ya. Pembelajarannya itu hari ini. Mudah-mudahan abang kakak masih mau bertahan. Ya. Jazakumullah khair. Abang kakak mudah-mudahan kita semuanya dijaga Allah, dilindungi Allah, terus istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah, bisa tetap fokus pada tujuan besar, yaitu semoga kita istiqomah, wafatnya husnul khotimah, alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah dan bisa berjumpa dengan Allah. Al-Fatihah.
Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu Abang Kakak. Sehat-sehat semuanya, panjang umur, murah rezeki, dimuliakan Allah. Jazakumullahu ahsanal jaza. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum. Saya minta doa dari Abang Kakak untuk saya, untuk istri saya, anak-anak, dan juga mama saya, Wawa, dan semua keluarga besar dari Aceh sampai Papua. Semoga Allah jaga, Allah lindungi, Allah berkahi. Barakallahu fikum, terima kasih Abang Kakak. Mohon maaf, selamat beraktivitas ya. Selamat berlibur juga ya. Happy holiday buat semuanya. Yang mungkin lagi berlibur akhir tahun, hati-hati ya, tetap semangat. Karena biasanya habis libur saldonya minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.